Pendengar, tadi kami sampaikan laporan khusus yang kami putarkan hasil liputan dari Nial Abdul Tiloli, reporter Pro3 RRI yang membahas tentang kemenangan dari Indonesia melawan Malaysia malam tadi 4-1. Dan mendengar untuk membahas bagaimana kemudian pengamatan atau prediksi selanjutnya Indonesia setelah melawan Malaysia dan akan nanti melawan Singapura, bagaimana peluang Indonesia menjadi juara di Piala AFF 2020. Saat ini pendengar, kami sudah bersama dengan Muhammad Kusnaini, pengamat bola yang sudah bersama dengan Pro1 RRI. Pro1, kanal inspirasi. Bungkus, selamat pagi, salam olahraga Jaya. Selamat pagi, Desi. Ya, selamat pagi, salam semangat, salam 4-1 Pak Bungkus ya. Iya, betul. Buat yang paham aja nih 4-1 ya. Iya. Oke. Bagaimana kemudian Bungkus melihat ini? Apakah sudah diprediksikan bahwa timnas Indonesia memang sudah saatnya ini bisa mengalahkan Malaysia melihat dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, atau ini sebuah surprise untuk Bungkus sendiri? Iya, kalau soal kita bisa lolos ke semifinal, sebetulnya kita punya keyakinan sejak awal tim ini mampu bersaing ya. Saya tidak melihat kita ini levelnya di bawah Malaysia, Singapura, Thailand. Mungkin hanya sedikit beda dengan Vietnam ya, tapi dengan negara yang lain levelnya sama saja. Bahkan kita bisa bilang lebih tinggi dibanding beberapa negara yang lain ya, seperti Laos, Kamboja. Cuma memang yang agak mengagetkan adalah ketika kita bisa mengalahkan Malaysia dengan skor 4-1. Jadi lolosnya tidak mengejutkan, tapi skor hasil pertandingannya yang di luar dugaan. Yeah. Karena kita tahu selama ini kalau Indonesia lawan Malaysia kan selalu berlangsung ketat, rame, dan itu antara lain karena kita kadang-kadang melihat Malaysia ini terlalu berlebihan. Dalam pengertian gini, kayaknya kalau lawan Malaysia tuh bawaannya pengen menang aja, nggak boleh kalah, nggak boleh. Ya ada semacam ini ya, ada semacam rivalitas yang menurut saya kadang-kadang tidak sehat gitu loh. Karena itu membuat kita ketika main Malaysia jadi terbebani. Nah, semalam situasinya agak berbeda karena kita bermain mampu tampil lebih lepas sesudah ketegangan di 15 menit awal yang membuahkan kebobolan bagi gawang kita. Sesudah itu kita bermain lebih lepas. Mulai semangat dari situ ya, sudah mulai setelah pecah telur, kemudian ini mulai semangat. Dan kami lihat memang pertandingan ini ya, permainan ini kalau kita lihat dari timnas sendiri memang sudah mengalami perkembangan pesat, baik permainan maupun juga kematangan mental dari timnas ini. Bungkus juga melihat seperti itu? Iya, betul. Kita harus mengapresiasi kerja keras Sintayong dan jajaran pelatih ya. Karena menurut saya mereka bisa membawa level permainan timnas Indonesia ini ke posisi yang sebenarnya. Jadi kita pernah mengalami level di mana permainan timnas itu agak turun ya, bukan di level kita. Nah, sekarang kita kembali lagi di level di mana seharusnya kita berada. Kita memang belum berada di level dunia, belum. Di level Asia pun masih harus berjuang. Tapi di level Asia Tenggara tuh kita sekarang ada di posisinya lagi. Karena memang seharusnya kita ini levelnya minimal di sini. Nah, sekarang kita harus memberi ruang kepada Sintayong untuk diberi waktu lebih banyak lagi supaya level tim nasional yang sudah bisa kembali ke level yang sebenarnya ini bisa dianggap lebih tinggi lagi supaya kita nanti pelan-pelan mampu bersaing di level Asia. Sekarang ini kita levelnya menurut saya masih Asia Tenggara, belum sampai ke level Asia. Ya, tapi ini pengakuan kita perlu ini ya, berbangga karena setelah pertandingan secara virtual ini Kepala Timnas Malaysia Tan Cheng Hock ini sudah mengakui bahwa memang ada perkembangan pesat dari performa dari timnas kita ya. Betul, kalau kita bandingkan dengan pertandingan-pertandingan di kualifikasi Piala Dunia, termasuk ketika dikalahkan oleh beberapa negara tetangga, jelas kelihatan permainan kita ini meningkat ya. Ya, cuma memang semuanya melalui proses ya. Itu yang kadang-kadang orang lupa, bahwa Sintayong juga bukan seorang penyihir yang bisa membalikan situasi dalam semalam. Dia butuh waktu, dia butuh kompetisi juga, karena melalui kompetisi itu dia bisa melihat potensi pemain yang ada. Kalau kompetisi nggak jalan, bagaimana pelatih mau memilih pemain? Karena dia kan tidak kenal pemain-pemain Indonesia. Bahkan kalaupun pelatihnya kenal, dia juga kan tidak tahu perkembangannya kalau tidak dilihat di kompetisi. Makanya saya bilang kita juga tidak boleh keliru melihat bahwa yang namanya pelatih sekaliber Sintayong sekalipun itu perlu waktu yang pertama. Yang kedua perlu dibantu oleh kompetisi. Ya, jadi kalau misalnya melihat permainan timnas kita semalam, ini bagaimana peluang untuk bisa menjadi juara di AFF 2021, Bungkus?
Iya, jadi gini, saya sering mengatakan bahwa level kita itu belum level dunia, belum level Asia, tapi level kita sudah di Asia Tenggara. Dan kalau kita bicara level Asia Tenggara, artinya piala yang tersedia adalah piala AFF. Ya kita harus bisa menang, harus bisa juara, harus optimis, walaupun mungkin hasil akhirnya nanti akan berbeda. Tapi ini level kita harus percaya diri, harus optimis bahwa kita bisa bersaing. Dan menurut saya kalau melihat permainan kita di Piala AFF kali ini, kita bisa bersaing. Karena kita tidak di bawah Malaysia, tidak di bawah Thailand, tidak di bawah Singapura, hanya sedikit di bawah Vietnam. Itu pun kalau kita punya strategi yang bagus, kita bisa menghadapi Vietnam itu bisa bersaing, bermain sengit melawan Vietnam itu bisa, kalau strateginya tepat. Ya, strategi seperti apa ini yang perlu menjadi catatan Sintayong dan juga timnas Indonesia menurut pengamatan Bung Kosneni, selain timnas ini tetap konsisten dengan performanya seperti semalam, apalagi yang perlu dipersiapkan untuk melawan Singapura nanti dalam final? Iya, Singapura itu sebetulnya level sepak bolanya nggak beda jauh sama Malaysia ya. Permainan mereka pun tidak beda jauh. Jadi kualitas individunya tidak ada yang istimewa, tapi organisasi permainan bagus, rapi. Itu sama dengan Malaysia semalam. Malaysia juga tidak ada pemainnya yang menonjol, biasa semua. Bahkan beberapa pemain kita kualitasnya di atas mereka dari segi skill ya. Terbukti Malaysia itu selalu kedodoran ketika mereka berhadapan dalam situasi 1 lawan 1. Jadi salah satu yang membuat pertahanan Malaysia kemarin agak repot dan akhirnya kebobolan 4 gol karena mereka banyak kalah dalam duel 1 lawan 1. Itu secara individu ya. Nah, yang kedua, Sintayong juga pintar menerapkan taktiknya. Jadi dia tahu kelebihan Malaysia itu di sisi sayap. Kekuatannya di sana. Dia tutup dengan membuat gelandang-gelandang aktif membantu back sayap kita. Tapi pada saat kita pegang bola, Sintayong juga pintar. Karena pemain kita skill individunya bagus, pemain itu selalu siap untuk menghadapi situasi bola kedua. Jadi ketika Irfan Jaya menusuk, Witan Sulaiman menusuk, itu tidak hanya striker Ezra Walian, gelandang yang lain juga ikut masuk kotak penalti. Sayap yang lain juga ikut masuk dan pertama Irfan Jaya itu lahir dari situasi seperti itu. Ketika itu berhasil menusuk, ada 3 opsi di dalam Malaysianya panik, jadilah gol Irfan Jaya. Nah, itu kepintaran Sintayong dalam melihat kekuatan lawan sekaligus kelemahan lawan. Dan dan analisis yang bagus itu didapat karena dia membangun tim pelatih yang bagus. Ada tim analisis, ada tim statistik, ada asisten pelatih yang khusus menangani lini depan, asisten pelatih yang menangani kiper. Itu membuat dia ketika membuat keputusan didukung oleh data, didukung oleh masukan yang akurat. Sehingga hasilnya pun ketika dia menerapkan strategi taktik itu sudah diperhitungkan dengan matang dan terbukti sukses. Nah, lawan Singapura nanti maksud saya kita sudah punya modal karena cara main Singapura dengan Malaysia ini tidak beda jauh. Jadi kita punya modal untuk bisa mengalahkan Singapura. Tinggal 2 hal. Yang pertama, pemain jangan overconfidence. Seolah-olah mengalahkan Malaysia itu udah selesai perjuangan. Belum, ini baru mulai, ini semifinal. Belum, jadi perjuangan belum selesai. Nah, yang kedua, kurangi kesalahan-kesalahan di awal dan di akhir pertandingan, karena itu salah satu penyakit kita. Kita ini seringkali di awal kurang konsentrasi, kayak kemarin kan 13 menit sudah kebobolan. Untung kita bisa recover, akhir babak pertama bisa unggul 2-1. Coba kalau kita belum unggul, apalagi masih tinggalan, babak 2 sebenarnya itu akan berat. Jadi hindari kesalahan yang akhirnya mempersulit diri sendiri. Nah, itu terutama di 15 menit awal dan 15 menit akhir babak kedua. Oke, ya mungkin di menit-menit awal ini pemain terlihat memang masih mengumpulkan confidence-nya ya, masih meyakinkan diri dan kemudian membaca peluang itu dan bisa mulai pede setelah gol pertama ini ya. Iya, itu faktor yang memang harus diakui terjadi ya. Tapi jangan lupa bahwa ketika tim ini memasuki pertandingan kedua dan ketiga di Piala AFF, saya melihat kepercayaan diri itu sudah tumbuh. Dan kepercayaan diri itu bisa tumbuh karena faktor pelatih. Jadi pemain itu di lapangan bisa bermain percaya diri, bisa bermain tenang, itu biasanya karena ditularkan oleh kepercayaan diri dan kepemimpinan pelatih. Nah, Sintayong itu kan pelatih yang sangat percaya diri, sangat kuat, sangat yakin dengan konsepnya. Dan itu dia tunjukkan betul di lapangan. Dia berdiri juga sepanjang pertandingan untuk membuat pemain itu tidak boleh lengah. Kenapa pelatih Sintayong itu tidak pernah, bisa dibilang hampir tidak pernah duduk, berdiri terus mengamati pemainnya, mendorong pemainnya, karena dia mau menularkan kepercayaan diri itu ke pemainnya.
Dia mau menularkan etos kerjanya itu ke pemainnya, dan itu sudah mulai terlihat di laga kedua dan ketiga. Saya pikir kita beruntung punya pelatih selevel Sintayong ya, orang yang meskipun pernah memimpin tim di Piala Dunia, pernah mengalahkan Jerman, tapi tidak ragu untuk mengelola tim nasional Indonesia yang levelnya tentu saja jauh di bawah Korea. Tapi dia mau melakukan itu, dan kita sekarang menurut saya mulai mendapatkan manfaat dari kehadiran dia. Ya, dengan keunggulan-keunggulan ini kita harapkan dibantu dengan doa dari masyarakat Indonesia, kita bisa membawa pulang predikat yang kita tunggu sama-sama ini, Bungkus ya. Iya, bisa jangan dulu berpikir juara kalau menurut saya. Kita berpikir pertandingan ke pertandingan. Itu kalau filosofinya seorang pelatih atau manajer tim itu biasanya begitu. Nggak usah mikir juara dulu. Mikir pertandingan ke pertandingan aja. Besok pertandingan pertama lawan Singapura kita menang dulu. Siap. Pertandingan kedua, pertandingan final itu urusan nanti. Kayak gitu. Jadi tapi yang betul dikatakan Desi tadi. Sekarang yang paling dibutuhkan adalah 2D. Doa dan dukungan. Ayo kita dukung tim nasional, ayo kita doakan. Ya, baik ya. Terima kasih Bungkus untuk waktunya. Ini semangat dari timnas tertular ke kita. Teman-teman pencinta sepak bola di NTT semuanya ya. Saya kenal betul dengan teman-teman di sana, ada Bang Sipri, ada Pak Fari Prancis dan sebagainya. Masyarakat sepak bola NTT emang luar biasa. Baik, terima kasih. Ini dapat salam juga di streaming kami, ada di chat, ada yang halo Bungkus, pengamat bola idola katanya dari Bang Online. Salam kembali buat teman-teman di NTT. Baik, terima kasih Bungkus. Selamat pagi, salam olahraga. Baik, bersama kami baru saja Bung Kus ya, atau Muhammad Kusneni, pengamat bola yang juga adalah Dewan Pengawas RRI tahun ini. Dan kami tadi berbincang ya soal peluang Indonesia di Piala AFF, tetapi tadi Bung Kus sempat menyampaikan bahwa kita boleh berdoa dan mendukung timnas agar menjadi juara, tapi kita pikirkan agar tiap pertandingan ini berjalan dengan baik. Mendengar setelah menundukkan pasukan Harimau Malaysia 4-1, skuad Garuda dinilai telah mengalami perkembangan pesat baik dari segi permainan maupun kematangan mental, dan skuad Garuda ini akhirnya mampu ya mengalahkan Malaysia 4-1 dalam perebutan tiket semifinal dari partai pamungkas grup B di gelaran Piala AFF 2020. Kemenangan Indonesia atas Malaysia ini kemudian menempatkan skuad Garuda sebagai juara grup B dengan total 10 poin. Jumlah ini pendengar sama dengan Vietnam di tempat kedua, namun Indonesia unggul dalam produktivitas gol. Sebagai juara grup B, Indonesia akan menghadapi tuan rumah Singapura sebagai runner-up grup A di semifinal yang akan berlangsung 2 kali pada 22 dan 25 Desember 2021 di National Stadium Singapura. Pendengar, tetaplah bersama kami. Setelah ini masih ada informasi-informasi lainnya yang akan kami hadirkan untuk Anda. Stay tune terus bersama Pro 1 RRI ND. Saya Desi Natalia masih akan hadir hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah.